102,9 MDK Radio yang You Station. Halo Tentunainer, selamat sore. Waktunya sikat seputar informasi kesehatan. Nemenin kamu ya kali ini bareng Resna, dan Resna gak sendiri karena nanti Resna bakal ngobrol bersama dengan Mbak Oki Rizkiana SGZ, yang tentunya bakal seru ya. Yang kita sekarang bakal ngobrol soal mitos atau fakta. Tentunya live on air di radio, jadi Resna bakal coba sambungin dulu ya untuk memastikan nih Tentunainers. Gimana nih by the way kabarnya Tentunainers sore ini? Semoga sehat ya dan selalu bahagia tentunya. Bentar nih, belum tersambung ya. Alright, wait, kita masih menunggu dari Promkes RSAS Bandungnya. Masih menunggu untuk di jaringan sepertinya ya. Sebentar. Resni sudah coba invite nih, tapi belum masuk juga ya. Bentar, tak batalkan dulu. Terus Resna mau invite lagi nih Tentunainers. Coba ya. Ini mau invite secara langsung. Apakah bisa atau enggak? Promkes RSAS. Nah, wait ya, tak coba lagi. Oke, terima. Oke. Kita masih menunggu Tentunainers. Nanti Resna bakal membahas soal fakta atau mitos. Halo, Assalamualaikum Halo, Mbak Oki. Waalaikumsalam Mbak Resna, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Mbak. Gimana by the way di Bandung cuacanya? Lagi panas-panas atau udah hujan nih Mbak? Alhamdulillah sekarang lagi hujan nih, kebetulan saya masih di RSAS dan sekarang posisinya baru hujan. Di Tasik gimana? Wow, di Tasik belum hujan nih Mbak. Masih dengan kepanas-panasan ini. Semoga segera Gitu. menyusul ya. Amin ya. Kemarin kan ngeliat kayak, oh Bandung udah hujan nih. Apalagi kan Bandung dengan segala romantismenya katanya. Udah hujan, Benar. katanya sejuk Bandung. Jadi kayak, aduh Tasik mudah-mudahan segera. Oke Mbak, Amin, sekarang amin. kita bakal ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Disikat seputar Oke, informasi kesehatan. Kita bakal ngobrol mengenai mitos dan fakta mengenai siap. makanan penyebab diabetes ya dengan Mbak Tuh. Oki Rizkiana S. Gizi ya. Tentunya kalau misalnya kamu mau tanya-tanya nanti boleh ya. Ditulis aja di kolom komentar, nanti Resna sampaikan kepada Mbak Oki. Oke Mbak Oki sudah siap dan semangat mungkinnya untuk menemani Tentuneers di sini? Oke, insya Allah semoga berkenan. Ini lebih ke sharing ya, takutnya nanti ada hal-hal yang mungkin kurang tepat yang saya sampaikan, nanti bisa saling sharing aja gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, siap Mbak. Kita langsung mulai saja ke pertanyaan yang pertama mungkin ya Mbak. Boleh. Karena kita bakal ngobrolin diabetes, mungkin ada Tentuneers juga yang belum tahu mungkin ya. Apakah diabetes ini merupakan masalah besar atau tidak? Gitu, Iya, silakan Mbak. oke. Jadi sebenarnya ketika seseorang sudah tahu bahwa dirinya ternyata, oh ternyata saya terdiagnosa menderita penyakit diabetes, pasti pikirannya akan, oh, berarti saya nggak akan panjang bla 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 dan segala macam. Sebenarnya tidak perlu se-worry itu, tapi juga tidak perlu terlalu santai seperti itu ya. Jadi tetap jalankan apa yang harus dijalankan sesuai dengan uh, masukan-masukan dari dokter serta ahli gizi, kemudian juga mengikuti terapi-terapi apa saja yang sudah disarankan. Dan apabila diabetes ini setelah penderitanya tahu bahwa dia menderita diabetes, sangat disarankan untuk selalu melihat dan melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara teratur begitu. Karena apabila diabetes sendiri dibiarkan begitu saja, cuman diabetes ini gitu ya, misalkan dianggap sepele. Nah, ini merupakan Mm-mm. satu penyakit yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya begitu. Ketika seseorang menderita diabetes, otomatis dia beresiko 2 kali lebih besar daripada orang yang tidak menderita diabetes untuk menderita penyakit lain seperti gagal ginjal, nauzubillah ya. Terus juga ada biasanya yang paling sering adalah penyakit kaki atau lukanya tidak sembuh seperti itu, atau bisa juga kebutaan, penyakit jantung koroner, stroke dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya masalah besar, iya
bisa dikatakan seperti itu, tapi juga tidak sebesar itu apabila kita bisa menanganinya begitu. Kita bisa menghandle dan mencoba untuk melakukan terapi sesuai dengan yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Oke, siap-siap mengerti ya, Mbak ya. Jadi kayak besar juga bisa dikatakan iya atau bisa dikatakan tidak juga ya, Betul. tergantung penyikapan Mm-mm. setiap orang. Iya, Oke, siap Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Mitos atau fakta? Wih, stresnya udah kayak yang di baik. TV-TV ya, Mbak ya. Ya. Tapi bukan Terus acara, menerus. iya, bukan acara yang Kak Ros itu ya. Tapi ini disikat ya, mitos atau fakta Mbak, kalau orang yang diabetes itu harus diet khusus. Ah, sebenarnya ini mitos karena diet khusus itu diet yang seperti apa? Karena orang dengan diabetes hanya perlu diet seperti kita pada orang normal umumnya, diet yang seimbang. Dan diet seimbang itu berlaku untuk semua manusia, manusia. Jadi semua orang untuk menjalani kehidupan dan pola makan dan pola hidup yang sehat gitu. Jadi memang kita kalau misalkan kedatangan pasien dengan diagnosa diabetes sebagai seorang ahli gizi, kita akan menyarankan untuk menjalankan diet diabetes mellitus begitu. Namun pada prinsipnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan diet seimbang seperti kebanyakan orang. Nah, nanti kita akan meresepkan atau mengkonsulkan juga dengan dokter apabila penyakit DM-nya itu atau diabetesnya itu sudah masuk ke tahap komplikasi. Misalkan sudah ada gangguan ginjal sehingga kita harus menyeimbangkan proteinnya dan segala rupa seperti itu. Jadi kalau dietnya khusus banget juga enggak gitu ya. Jadi dari tadi jawabannya netral ya di tengah-tengah. Jadi sebetulnya dietnya itu seperti kita pada umumnya saja, diet seimbang seperti itu, sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan aktivitas fisik yang dia jalani, sesuai usianya, sesuai perhitungan oleh ahli gizi dan dokternya. Begitu Mbak Resna. Oke, siap Mbak. Oke, mengerti. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya nih Rasa Oke. suka ngelihat ada makanan yang tulisannya kayak ramah diabetes, terus juga bebas Mm-mm. gula gitu Mbak. Nah, kalau yang kayak gitu tuh emang bener-bener nggak sih Mbak? Boleh dan nggak apa-apa gitu? Atau sebenarnya harus ada yang harus diwanti-wanti? Gimana nih Mbak? Baik. Jadi sebetulnya kalau untuk bebas gula sendiri juga kita sudah tahu ya kebanyakan ada produk yang dia melabelkan kalau itu adalah produk untuk diabetes. Tapi kita harus juga cek nutrition fact yang ada di label kemasannya bahwa bebas gula itu hanyalah bebas gulanya aja berarti nol kandungan gula atau Oke. tetapkah ada kalori begitu. Jadi tidak selalu yang dia bilang bebas gula itu kalorinya juga nol. Tapi ada juga brand yang menyatakan bahwa dia memang bebas gula, memang peruntukannya untuk diabetes sehingga juga dia bebas kalori gitu. Jadi bahasanya harus dicermati. Karena untuk penderita diabetes antara asupan gula dan asupan kalori itu sudah ada perhitungannya dan gulanya harus berapa sih sehari, kalorinya harus berapa sih sehari itu merupakan dua hal yang berbeda begitu. Oke, siap Mbak. Jadi harus benar-benar detail ya. Karena kandungan Betul. gula mungkin Mbak itu ya. Kandungan gula Iya, ada di menu lainnya juga. Oke, ya siap mungkin dia mengerti. si kalorinya bukan dari gula, mungkin dia penyumbang kalorinya dia dari lemak atau dari minyak atau dari protein seperti itu. Mungkin dia gulanya memang nol, tapi dia menyumbangkan kalorinya dari zat gizi yang lain gitu. Protein dan lemak itu juga kan menyumbangkan energi kalori Oke, seperti itu siap Mbak Mbak. Resna. Berarti harus kita lihat juga ya detailnya, zat-zatnya apa aja, ingredientnya gitu. Kadang kayak branding, mungkin kayaknya kita termakan sama branding-brandingnya produk mungkin ya Mbak ya. Ya. Jadi kayak bebas gula, oke siap. Jadi memang harus Langsung. cermat ya kita sebagai konsumen. Memang ada brand yang murni seperti itu klaimnya. Ada juga mungkin yang hanya satu sisi gitu. Jadi kita harus cermat melihat dari segala aspek. Oke, siap-siap Mbak. Sekarang kita next mengenai olahraga yang katanya bagus juga ya Mbak untuk diabetes Betul. gitu. Tapi kalau misalnya olahraga, sinkronisasi atau nyambungnya apa sih Mbak? Olahraga terus diabetes emang nanti bakal nurunin berat badan. Kalau misalnya nurun berat badan itu bagus juga atau kayak gimana nih Mbak? Boleh Nah, dijelaskan. pertanyaan yang sangat baik. Mbak Resna sendiri rajin olahraga nggak nih?
Sekarang sih paling 1 minggu sekali ya Mbak ya. Alhamdulillah Lagi ya. dicoba, Wow. belum setiap Daripada hari. saya seminggu sekali juga, alhamdulillah. Berarti Kalau satu. dari Heeh. Kalau dari olahraga pasti menurunkan berat badan itu sudah dapat dipastikan tidak. Tergantung dari personalnya. Apabila dia olahraga, iya olahraga, tapi makan masih balas dendam gitu. Jadi habis olahraga, jogging udah gitu, tetap makan yang banyak kayak gitu ya. Atau enggak dia olahraga seminggu sekali, tapi dari makannya udahlah aku makan banyak aja, tapi olahraga. Yang penting kan nanti olahraga gitu, tidak bisa seperti itu karena dari keseimbangan prinsip yang kita pelajari juga bahwa yang masuk itu harus minimal seimbang dengan apa yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan artinya aktivitas fisik kita, kemudian juga dengan yang lain. Nah, untuk penderita diabetes sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas fisik termasuk olahraga itu adalah salah satu terapi yang uh, pastinya akan disarankan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Karena dengan kita normal saja pasti menginginkan berat badan yang ideal ya. Apalagi Hmm. dengan penderita diabetes, karena dengan berat badan ideal itu adalah salah satu indikator bahwa dia istilahnya bisa menjalani kehidupan diabetesnya dengan lebih baik dibandingkan dengan orang diabetes dengan kegemukan atau obesitas atau diabetes dengan gizi yang kurang gitu. Jadi yang ideal, yang normal itu yang lebih disarankan gitu Mbak Resna. Oke, siap-siap Mbak, mengerti. Kita next lagi ke pertanyaan karena banyak banget yang Resna ingin tanyakan mengenai mitos dan Wow, fakta ini, Mbak ya. Tapi tidak santai-santai aja panjang sih, ini Mbak ya. ya. Jadi deg-degan Oke, deh. ini bukan UNBK atau ANBK mungkin sekarang yang Resna lagi lihat ya banyak selamat ANBK katanya. Tapi bukan, Mbak, gitu. Next nih, Mbak, mengenai diabetes. Kalau misalnya diabetes, apakah orang penderita diabetes nih boleh nggak, Mbak, untuk mendonorkan darahnya kira-kira? Ya, memang ada yang takut jadi nanti yang didonorkan darah apakah ikut-ikutan diabetes gitu ya. Sebetulnya ini sangatlah boleh asalkan penderita diabetes tersebut pada saat melakukan donor darah, gula darahnya terkendali, artinya dalam kondisi yang terpantau normal, begitu. Oke, siap-siap. Jadi nggak apa-apa gitu ya, tentunya jangan takut Ya. juga gitu, karena kan itu aman dan akan berbeda gitu. Oke, next Mbak kita. Resna nih sebagai perempuan gitu ya. Tapi amit-amit kalau misalnya ada perempuan yang kayak, aduh diabetes nih, terus kayak insecure dan lain sebagainya kepikiran, apakah nanti mending mikir, takut nih khawatir nanti ke anak gitu. Apakah sebaiknya perempuan yang diabetes nggak usah hamil aja Mbak atau kayak gimana? Jangan, kasihan dong nanti dia udah stres, aku diabetes terus aku juga nggak bisa punya anak. Hmm, Kasihannya nanti kena mental health malah ke psikiater juga. kemana-mana ya. Menambah-nambah. Jadi tidak perlu khawatir. Balik lagi seperti yang donor darah juga bahwa perempuan dengan diabetes apabila gula darahnya terkontrol itu bisa melahirkan dengan insya Allah baik dan mengandung bayi yang sehat juga dan belum tentu bayi tersebut akan ikut-ikutan diabetes begitu. Oke, siap. Masih mengenai ibu hamil nih, Mbak. Ini mitos Mm-mm. atau fakta kita kembali. Tadi kan ada mitos atau fakta atau pertanyaan bahkan Resna ya. Ya. Ini mitos atau fakta, Mbak. Ada pernyataan mengenai diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Nah, jelas ini sebuah kesalahpahaman ya, bahwa pada saat hamil, jadi sebelumnya pada saat perempuan itu hamil, dia baik-baik aja nih, tidak diabetes. Kemudian pada saat dia hamil, ternyata dicek gula darah, terus dan sebagainya, kemudian didiagnosa diabetes oleh dokter. Nah, ini juga harus sangat serius untuk menanggapi hal tersebut, karena belum tentu setelah melahirkan diabetes itu akan hilang. Memang ada sebagian yang langsung hilang setelah melahirkan, namun sekitar 50-70% ibu hamil yang memiliki diabetes pada saat mengandung itu beresiko untuk menderita diabetes di kemudian tahun mungkin sekitar 5 atau 10 tahun setelah dia melahirkan.
sehingga apabila tidak dikendalikan gula darahnya, bukan berarti dia oh udah lahiran normal gitu ya, terus dia tidak melakukan pola makan yang baik dan sebagainya, itu akan mengulangi lagi kalau dia akan terkena diabetes begitu. Jadi harus tetap terkontrol, harus tetap mengontrol diri supaya tidak terkena diabetes pada tahun-tahun berikutnya. Seperti itu Mbak Resna. Oke, siap-siap Mbak. Masih mengenai ibu hamil nih Mbak Resna, jadinya Mbak Oki ya. Jadi kebalik kok saya Jadi nanya ke diri sendiri. saya sendiri. Iya Mbak, kalau yang diabetes itu kan ada yang suka suntik insulin gitu ya Mbak ya, untuk Betul. sehariannya gitu, apalagi kalau misalnya udah akut. Mm-mm. Nah, ketika penyandang diabetes juga lagi hamil, insulin itu tuh apakah berpengaruh atau berdampak buruk nggak nih ke Mm-mm. anak itu? Ke bayinya ya. Mm-mm. Berdasarkan beberapa literatur, memang insulin ini tidak disebutkan memiliki dampak yang buruk terhadap bayi yang dikandungnya. Memang hanya sedikit sekali insulin yang mungkin bisa masuk ke bayi melalui plasenta, tapi hal tersebut masih tergolong aman digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah ibu hamil tersebut. Jadi memang masih nggak masalah kalau misalkan pada saat hamil lalu menggunakan insulin untuk melakukan kontrol terhadap gula darahnya selama dalam petunjuk dokter tentunya. Oke, bener ya dok, ya dok ya. Ya Mbak Oki tadi harus sesuai dengan petunjuk gitu. Betul. Biasanya kita yang Betul. suka salah itu kalau misalnya kekurangan atau kalau misalnya kelebihan ya, over juga gitu. Mm-mm. Jadi sakit deh, jadi makin parah dan lain sebagainya. Oke Mbak, masih mengenai penyandang diabetes nih. Katanya kalau misalnya yang sakit diabetes itu jangan makan nasi ya, makannya gandum aja. Nggak usah makan Mm-mm. nasi, karena nasi gulanya cukup tinggi gitu. Gimana nih Mbak? Iya betul. Nah, ya ini yang mungkin kurang tepat stigmanya. Kasihan nanti dia tidak akan merasakan nasi lagi ya setelah Mm-mm. terdiagnosa diabetes. Padahal nasi kan enak sekali, kayaknya kalau nggak makan nasi rasanya tidak makan ya, apalagi kita berada di Jawa Barat. Jadi tidak tidak benar hal tersebut bahwa yang diabetes tidak boleh makan nasi, sangat salah. Bahkan gandum sendiri dan nasi itu memiliki indeks glikemik yang hampir sama. Jadi tidak masalah apabila mau makan nasi atau gandum atau diselang-seling selama balik lagi kalau diabetes itu prinsipnya kan 3J, jenis, jumlah, dan jadwalnya gitu. Jadi selama itu masih terpenuhi nggak apa-apa mau makan nasi tapi harus terukur berapa banyaknya dan waktunya kapan. Mau makan gandum tetap juga harus terukur berapa banyaknya dan makannya kapan aja gitu. Oke, jenis, jumlah, sama jadwal ya Mbak ya tadi ya. Betul. Kalau permen-permen kayak gitu boleh nggak Mbak? Coklat katanya. Boleh Mm-mm. nggak kira-kira kalau yang Kira-kira penyandang boleh nggak ya? diabetes? Ya, karena kan pasti pemikirannya kencing manis nih, berarti yang manis-manis nggak boleh ya. Sayang banget dong kalau seperti itu, nanti tidak ada kemanisan di dalam hidupnya. Nah, jadi tetap boleh makan permen, coklat, dan apapun itu sebetulnya tidak ada pantangan tersendiri ya untuk diabetes itu tidak boleh makan A, B, C, tidak boleh banget gitu, tidak ada. Semua makanan boleh, kembali lagi berapa banyak yang dimakan, kemudian juga kapan dimakannya, dan yang paling penting tuh itu jumlahnya berapa. Mm-mm. Kalau cuma sekedar makan permen di acara-acara tertentu, misalkan lagi ada pesta gitu ya, terus banyak permen gitu, terus aduh pengen deh kayaknya satu doang gitu, boleh nggak ya? Yang nggak apa-apa, asalkan pada saat itu gula darahnya sudah terkontrol, terkendali, cuman makan satu permen, porsinya kecil dan hanya sesekali, tidak setiap hari, itu nggak masalah, Pak Reza. Oke, siap-siap Mbak Oki mengerti. Ini ada pertanyaan dulu ya Mbak Oki ya. Dari Boleh? Kak Pandu Kemal Pasha. Katanya apa bener Bu kalau nasi panas lebih banyak Mm-mm. kandungan gulanya dibanding nasi yang udah dingin katanya. Silakan Mbak. Oke, ini adalah uh, salah satu statement yang sudah umum ya untuk teman-teman yang mungkin memiliki keluarga atau menderita diabetes. Sebetulnya secara nilai karbohidrat atau gula disebutnya itu tuh sama. Nasi panas, mau sepanas apapun dan sedingin apapun. Hanya saja yang membedakan di sini adalah namanya itu indeks glikemik. Indeks glikemik itu simpelnya
adalah suatu nilai yang diukur seberapa cepat sih pada saat makanan itu masuk, kemudian itu meningkatkan kadar gula darah dalam diri kita gitu. Nah, memang ada penelitian yang mengatakan bahwa pada saat nasi itu sudah dingin setelah 24 jam, dan dinginnya itu pada suhu 4 derajat Celcius. Itu memang indeks glikemiknya jauh lebih rendah dibandingkan nasi pada saat baru matang atau panas gitu. Kemudian nasi dingin tersebut dihangatkan kembali tetap dalam kondisi yang indeks glikemik lebih rendah, seperti itu. Namun pada penelitian yang lain disebutkan setelah nasi dingin dan nasi panas itu diberikan kepada konsumen, ternyata memang berpengaruh terhadap kadar gula darahnya tidak terlalu signifikan begitu. Memang ada penurunan, tapi tidak terlalu signifikan, dan penelitian tersebut menjadi uh, bukan tidak berarti, namun jadinya oh sama aja nih mau dingin mau panas gitu. Jadi simpelnya tetap melihat jumlah dan jenis. Kalau berdasarkan indeks glikemik, kecepatan meningkatkan kadar gula darah memang nasi dingin lebih baik seperti itu. Cuman balik lagi ke apa ya, psikologis diri kita kalau melihat nasi panas terus kita makan kan kayaknya enak banget gitu ya nasi panas. Jadi kan kita kayak pengen nambah terus gitu, dibandingkan nasi dingin yang dalam kondisi dingin terus kita aduh kayaknya nasinya dingin deh nggak enak, jadi makannya cuma sedikit. Jadi mungkin lebih ke psikologis tersebut, tapi dalam penelitian disebutkan memang kadar glikemiknya lebih rendah yang dingin, namun secara kalori atau jumlah energi yang dihasilkan apabila kita memakan kedua nasi tersebut itu sama saja, tidak merubah hal itu dan tidak merubah kandungan karbohidratnya. Hanya indeks glikemiknya saja yang berubah karena ada perubahan suhu gitu. Oke, ini Resna baru ngerti nih Mbak tadi ya. Memang secara psikologis juga ngaruh ya tadi kayak enak makan terus. Jadi nanti kadar gulanya makin tinggi karena Ya, memang diri kitanya ya Mbak ya. Oh, betul. Kak. Jadi sama aja kalau memang indeks glikemiknya lebih rendah nasi dalam kondisi suhu yang lebih dingin. Namun apabila itu tetap dikonsumsi jumlahnya sama seperti nasi yang panas bahkan lebih banyak, ya sama aja bohong gitu. Jadi tetap prinsipnya itu memang kita juga melihat hal tersebut, indeks glikemik dari setiap makanan. Kita mengusahakan untuk penderita diabetes diusahakan untuk makan makanan yang rendah indeks glikemiknya sehingga tidak cepat meningkatkan kadar gula darah di dalam dirinya. Namun kembali lagi yang utama adalah seberapa banyak dan seberapa besar yang dia makan dan jenisnya apa saja gitu. Oh, oke, siap-siap. Mantap Mbak. Ini kata Kak Pandu juga. Terima kasih informasinya. Ya, Oke, terima kasih skema kembali. kapan dulu. Oke, siap. Masih dengan pertanyaan lagi ya Mbak ya. Masih semangat nggak nih Mbak? Satu Oke, atau dua masih lagi sih. semangat nunggu hujan. Iya, nunggu hujan ya sambil nunggu pulang ya Mbak ya. Oke, next nih Mbak. Penyandang diabetes tuh nggak boleh makan makanan yang stretch gitu Mbak. Kayak misalnya pasta, roti, kentang, mie tuh nggak boleh. Mitos atau fakta nih Mbak? Nah, kembali lagi sama halnya seperti permen tadi. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan penderita diabetes itu terlalu dibatasi dengan ketidakbolehan berbagai macam makanan. Kembali lagi dengan perhitungan yang sudah dihitung oleh ahli gizi, kemudian juga obat yang sudah diresepkan oleh dokter, terus juga apabila dia sudah menerima insulin, nah itu akan jauh berbeda perhitungannya dan akan jauh berbeda juga apa aja nih yang boleh dimakan, berapa banyak yang boleh dimakan itu. Jadi kalau dia mau pasta, lagi ada pesta pasta misalkan ya, lagi ada misalkan syukuran, terus pasta, terus ada roti, kentang, mie, kan kita tidak dapat memungkiri itu nggak masalah. Selama kembali lagi, yang penting kadar gula darahnya terkendali, terus juga sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung, berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena kalau kurang juga, kurang masuk makanan, itu jauh lebih parah. Jadi kondisi gula darah yang rendah pada penderita diabetes itu jauh lebih parah ditimbang dia saat dia menderita gula darah yang tinggi, karena hipoglikemi namanya, gula darahnya rendah itu lebih berakibat fatal. Jadi lebih
misalkan pingsan atau kehilangan kesadaran, itu jauh lebih parah. Begitu, jadi nggak masalah mau makan apapun itu, balik lagi lihat jumlah jenisnya apa saja dan jumlahnya berapa banyak. Seperti itu Mbak Resna. Oke Mbak, ini tadi mention sedikit mengenai gula darah hipoglikemik ya namanya ya Mbak ya. Gula Ya, darahnya rendah. Nah, rendah. iya, ada juga yang bilang nih Mbak, kalau misalnya penyandang diabetes itu nggak usah banyak-banyak olahraga, karena nanti yang asalnya Nah, gula darahnya tinggi nih, nanti justru kalau olahraga tuh bisa jadi rendah nih, nanti takutnya terlalu rendah dan nanti juga tidak baik juga nih Mbak. Gimana mengenai hal itu? ya betul. Nah, jadi latihan fisik itu merupakan salah satu tata laksana dari penyakit DM, diabetes. Jadi malah kita menyarankan untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, untuk penderita diabetes dengan insulin atau belum dengan insulin, itu tidak masalah untuk tetap beraktivitas fisik atau olahraga. Selama olahraganya juga terpantau, olahraga apa yang nggak nyampe naik gunung, berhari-hari gitu kan, enggak ya, mungkin jogging atau seperti apa. Dan jangan lupa penderita diabetes kalau mau olahraga harus mengantongi permen atau enggak coklat yang tadi ya. Supaya apa? Supaya biasanya penderita diabetes itu sudah paham nih kapan dia merasa badannya tuh, aduh kayaknya saya kadar gula darahnya turun gitu. Pusingnya tuh beda kalau misalkan dia gula darahnya naik dan turun itu lemes-lemesnya tuh dia udah paham. Jadi pada saat dia olahraga misalkan jogging kemudian kerasa, aduh kayaknya mau hipo. Nah, buru-buru langsung makan permen biar gula darahnya langsung cepat naik gitu. Dibandingkan dia tiba-tiba hipo lagi jogging terus pingsan di pinggir jalan, kan itu jauh lebih berbahaya. Belum apalagi kalau itu di jalan raya ya dan segala rupa. Jadi kita lebih baik mencegah hal itu. Jadi tetap uh, harus dilihat begitu. Oke, sip. Mbak. Berarti tadi nyambung ya ke yang permen bukan Iya. nggak boleh-boleh banget justru ya. Bahkan bagus Mm-mm. juga nanti khawatirnya makin rendah makin rendah. Wah, keren banget nih Mbak Resna. Enak banget sekarang ngobrolnya karena kayak singkat, padat, jelas dan gampang untuk dimengerti. Terima kasih Iya, banyak Mbak Oki ya. Ini dan Tunenes juga gimana nih? Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh langsung aja ditanya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, karena Resna ini udah banyak banget pertanyaan dari tadi ya, buat Tentunenes yang ketinggalan nih, tenang aja nanti Resna bakal save ya tentunya. So, Mbak Oki, Resna udah banyak nanya nih. Terima kasih banyak ya udah nemenin iya. disikat seputar informasi Terima kasih banyak kesehatan. sudah mengundang aku. Iya, terima kasih banyak sambil nunggu hujan mungkin ya Mbak ya. Enggak, emang Betul. tugasnya seperti ini. Cina. Itu Gitu. juga. Oke, pokoknya terima kasih banyak Mbak tadi penjelasannya. Jelas banget, singkat, padat, jelas. Pokoknya yang tadi Resna highlight tuh yang penting keseimbangan ya Mbak ya. Mengenai kadar gizi itu dari keseimbangan, kemudian tadi juga dari 3J ya Mbak. Jadwal, jenis, dan juga, satu lagi, Jumlah. jumlah. Nah, itu Resna paling ingat yang 3J itu. Pokoknya kita gimana caranya menuju ke keseimbangan biar nanti gula darahnya nggak naik-naik banget, nggak turun banget juga. Itu kan berbahaya gitu. Terima kasih banyak Mbak Oki ya. Oh, Semoga sehat selalu dan semoga sama-sama. kita bisa Amin. bertemu juga nanti mungkin dalam sosialisasi yang lain juga ya di Amin, amin. kemudian Oke, hari. Terima tunggu. kasih banyak. Salam untuk rekan-rekan yang lain ya Mbak ya. Terima Iya, kasih banyak. sama Mbak Resna. Oke, Resa tutup aja ya Mbak. Tadi nggak dibuka dengan Oke. salam ya. Sudah say hi aja, nggak apa-apa. Kita tutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Waalaikumsalam Oki. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit. Iya. Wow, tentunya seru banget ya tadi mengenai mitos atau fakta penyebab makanan diabetes. Gitu. Tadi udah ada penjelasannya juga. Ternyata ada yang mitos, ada yang fakta, ada yang tengah-tengah juga nih, ada yang netral karena memang kalau misalnya ngobrolin diabetes kan itu kita on the way ke keseimbangan gitu ya biar nanti gula darahnya nggak naik-naik banget, nggak turun-turun banget kan juga kalau misalnya naik kan jadi hiper jadi nggak baik juga gitu masuknya diabetes. Ada juga yang hiponya juga turun banget itu juga nggak baik gitu tentunya. So, jangan lupa tadi ya perhatikan 3J, jenis, jumlah, dan jadwalnya gitu tentunya. So, semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya di lain waktu tentunya di sikat selanjutnya mungkin atau kapanpun itu pokoknya kamu bisa pantengin terus aja di 102,9 FM karena banyak banget informasi menarik seputar
dunia kesehatan, seputar entertain, dan lain sebagainya. Pokoknya ada di sini aja tentunya di Radio MDK. So, terima kasih banyak yang udah nonton ya. Tenang aja, nanti Resna bakal save kok tentunya ya. So, see you tentunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.